Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membawakan materi mengenai arbitrase syariah, sistem alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah di Indonesia. Dalam video kali ini, poin utama yang akan dibahas yaitu ada 3. Pertama, eksistensi arbitrase syariah di Indonesia. Lalu yang kedua, ada urgensi arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Dan yang ketiga, ada sistem alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase syariah di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bidang perekonomian di Indonesia saat ini sudah sangat berkembang pesat, termasuk di bidang perekonomian syariahnya, baik dalam taraf nasional sampai ke taraf internasional. Hal tersebut bukan hanya dilihat dari bidang perbankannya saja, namun juga tumbuh ke dalam bidang bisnisnya. Dengan semakin berkembangnya hal tersebut, tidak terlepas oleh masalah-masalah sengketa bisnis yang muncul. Di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu pertama, melalui pengadilan umum, dan non-litigasi, atau yang lebih dikenal dengan cara di luar pengadilan. Dilihat dari perkembangan dalam bidang bisnis, para pelaku bisnis lebih memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi. Yang pertama, karena proses penyelesaiannya yang lebih cepat daripada proses penyelesaian dalam pengadilan umum. Salah satu cara dalam menangani sengketa tersebut yaitu dengan menggunakan alternatif arbitrase syariah. Nah, perlu diketahui, arbitrase yakni sebuah opsi atau alternatif penyelesaian sengketa yang dipraktikkan tidak di dalam pengadilan, seperti pembenahan sengketa dalam perbankan maupun dalam bidang bisnis. Adapun pengertian arbitrase syariah tidak jauh berbeda dengan arbitrase pada umumnya, namun yang membedakannya yaitu alternatif penyelesaian sengketa ini berlandaskan Islam, di mana pada penerapan serta mekanisme tidak bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah ini tentu didasarkan kepada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan tanpa adanya paksaan. Baik, menuju kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu eksistensi arbitrase syariah di Indonesia. Eksistensi arbitrase syariah di Indonesia dapat kita lihat dari adanya pengaturan atau regulasi serta kelembagaan arbitrase syariah itu sendiri. Baik, merujuk kepada regulasi arbitrase syariah. Arbitrase syariah sendiri sudah diatur dalam hukum di Indonesia. Adapun penuntasan perkara atau sengketa dengan cara ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu membahas mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang tersebut membahas mengenai cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan dengan diperantarai oleh seorang arbiter. Munculnya arbitrase syariah sendiri merupakan wujud yang spesifik dari arbitrase konvensional yang sudah berlaku di Indonesia, yang secara umum telah teratur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pengaturan terhadap arbitrase juga ada diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK yang merupakan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa pada divisi jasa keuangan. Jadi, dengan adanya regulasi mengenai arbitrase syariah di Indonesia ini, semoga dapat lebih membuka pandangan para masyarakat bahwa selain metode secara litigasi,
Namun ada opsi atau pilihan metode lain guna mengatasi perkara melalui arbitrase syariah yang mungkin lebih unggul daripada menggunakan cara formal. Selanjutnya merujuk kepada kelembagaan arbitrase syariah. Dalam setiap aspek kehidupan, pada dasarnya kita tidak ingin timbul adanya pertikaian atau sengketa, terkhususnya dalam bidang bisnis. Terkadang sengketa bisnis bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa sebab. Salah satunya seperti timbulnya salah tafsir dalam pelaksanaan klausul-klausul perjanjian. Di Indonesia sendiri, yang sering kita dengar mengenai lembaga arbitrase sebagai penyelesaian sengketa jalur non-litigasi ialah BANI, atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Lalu ada Basarnas, atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. BANI sendiri merupakan sebuah lembaga atau badan yang menyelesaikan perkara bisnis non-syariah. Adapun tujuan berdirinya BANI ini yaitu sebagai suatu solusi dalam penyelesaian konflik yang andal beserta adil, di mana berhubungan dengan perkara perdagangan maupun keuangan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dilihat dari segi sejarah, instansi arbitrase Islam dapat dibilang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, hingga berkembanglah sampai saat ini, yang awalnya dari lembaga ad hoc lalu menjadi lembaga permanen. Dari aspek sosiologis, eksistensi arbitrase syariah merupakan sebuah kebutuhan masyarakat untuk menangani tiap munculnya sengketa di antara mereka, di mana sengketa itu bisa meliputi sengketa peperangan, perdagangan, politik, ekonomi, dan bisnis. Salah satu bentuk eksistensi dari adanya arbitrase syariah di Indonesia yaitu berdirinya lembaga Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Implementasi putusan Basarnas serupa atas aturan yang telah berlaku pada BANI yang berpusat kepada pasal 59 sampai 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang membahas berkenaan atas arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui keunggulan menggunakan arbitrase syariah. Pertama, biaya lebih murah. Kedua, efisien waktu. Lalu yang ketiga, tidak terbuka untuk umum. Serta yang keempat, pihak yang bersengketa dapat memilih hukum yang ingin digunakan. Selanjutnya, ada urgensi arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Dilihat dari aspek secara umum, sengketa yang terjadi pada para pihak yang berperan dalam bermacam kegiatan bisnis yang disebut dengan sengketa bisnis. Dalam proses penyelesaian sengketa di bidang bisnis dapat diselesaikan dengan dua jalur hukum, yaitu secara litigasi dan melalui lembaga non-litigasi atau dikenal dengan ADR, yaitu berupa metode negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan juga arbitrase. Adapun dilihat secara khusus, pembenahan perkara lewat arbitrase yang berskala nasional di Indonesia ini terurai menjadi dua jenis. Yang pertama, ada arbitrase yang bersifat tetap atau arbitrase institusional, dan yang kedua ada arbitrase yang bersifat sementara atau arbitrase ad hoc. Selanjutnya, poin pembahasan yang ketiga ada sistem alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase syariah di Indonesia. Dalam hal ini, kita membahas mengenai tahap pra-pemeriksaan. Yang pertama ada perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah, dalam tahap ini sebelumnya dua sisi yang berselisih paham sudah harus deal dalam membenahi perkara dengan melewati arbitrase. Dalam tahapan ini sudah terbentuk sebuah perjanjian atau kesepakatan di antara keduanya, di mana perjanjian dengan penyelesaian sengketa lewat arbitrase berlandaskan pada aturan yang telah tertuang di pasal 1320 KUHP yang membahas mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.
Yang kedua ada tahap penunjukan atau pemilihan arbiter. Nah, untuk menjadi seorang arbiter tentu tidak mudah, dan banyak persyaratan dan hal-hal yang perlu dipenuhi dan dipelajari secara cermat. Arbiter sendiri dapat ditunjuk atau dipilih dengan beberapa cara yang berbeda-beda, yaitu pertama dapat ditunjuk berdasarkan pada klausula dalam kontrak oleh pihak ketiga. Selanjutnya, pengajuan surat tuntunan dari pihak pemohon atau permohonan arbitrase. Pada tahapan pengajuan surat tuntutan dari pemohon, baik dari lembaga Basarnas dan Bani sendiri tak memiliki perbedaan yang berarti, malah cenderung sama saja. Lalu pada tahapan yang keempat, yaitu ada jawaban dari pihak termohon. Peraturan tentang tenggat waktu yang dilayangkan akan pihak yang memohon untuk menyerahkan jawabannya pada lembaga Basarnas sendiri. Mereka memberikan jangka atau tenggat waktu selama 21 hari dihitung mulai tanggal dan diterimanya informasi. Selanjutnya, tahap yang kelima ada pemberian perintah kepada pihak yang bersengketa untuk menghadap pada sidang arbitrase. Lalu tahapan yang terakhir yaitu tahapan pelaksanaan putusan atau eksekusi.